Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rasmadewi, Prodi PKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode psikoterapi barat. Yang pertama itu metode psikoterapi barat rasional emotif behavioral. Nah, tokoh pendekatan ini adalah Albert Ellis. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan terhadap manusia. Nah, pendekatan rasional emotif behavioral ini memandang manusia sebagai sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dalam sistem psikis individu. Jadi, keberfungsian individu secara psikologis ini ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Pendekatan ini berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik. Yang pertama itu adalah individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, pikiran irasional berasal dari proses belajar. Yang irasional didapat dari orang tua dan budaya. Yang ketiga itu manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosional yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan terapi ini adalah memperbaiki dan perubahan sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan yang irasional dan logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan aktualisasi seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Yang kedua itu menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa benci, rasa takut, dan rasa bersalah. Baik, selanjutnya itu ada hubungan antara terapis dan klien. Nah, terapis berfungsi sebagai guru dan klien sebagai murid. Hubungan pribadi antara terapis dan klien tidak esensial. Klien memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan kemudian harus secara aktif menjalankan pengubahan tingkah laku yang mengalahkan diri. Adapun teknik-teknik dalam pendekatan ini adalah yang pertama itu ada teknik-teknik kognitif, di mana teknik ini adalah untuk mengubah cara berpikir klien. Yang kedua ada teknik emotif, di mana teknik ini digunakan untuk mengubah emosi klien. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teknik behavioristik, yaitu teknik untuk mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang psikoterapi barat, yaitu psikoterapi barat Gestalt. Nah, terapi Gestalt ini dikembangkan oleh Friedrich Perls, adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharap kematangan. Konsep-konsep utama terapi Gestalt ini bahwa pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti perluasan, kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi,
dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Dalam terapinya, pendekatan Gestalt ini berfokus pada pemulihan kesadaran serta pada pemaduan polaritas-polaritas yang ada pada dalam dirinya. Terapi ini diarahkan bukan pada analisis, melainkan pada integrasi yang berjalan selangkah demi selangkah dalam terapi sampai klien menjadi cukup kuat untuk menunjang pertumbuhan pribadinya sendiri. Yang kedua itu ada tujuan terapi Gestalt. Tujuan terapi Gestalt ini yang pertama itu menjadikan klien tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, menjadikan klien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan banyak hal, lebih banyak daripada yang dikiranya. Yang ketiga itu membantu klien agar menemukan pusat dirinya. Yang terakhir itu membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Baik, teknik-teknik terapi ini adalah yang pertama itu permainan dialog, di mana teknik ini menaruh perhatian yang besar pada pemisah dalam fungsi kepribadian. Misalnya itu ada permainan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini ada suatu cara untuk mengajak klien agar mengeksternalisasi introyeksinya. Yang kedua itu membuat lingkaran, di mana yang dimaksud dengan teknik ini adalah untuk menghadapi, memberanikan dan menyingkapkan diri bereksperimen dengan tingkah laku yang baru. Yang ketiga itu ada teknik saya memiliki suatu rahasia. Nah, maksudnya teknik ini adalah mengeksplorasi perasaan-perasaan berdosa dan malu. Baik, selanjutnya psikoterapi barat eksistensial. Tokoh psikoterapi barat eksistensial ini adalah Abraham Maslow. Yang kedua itu ada hakikat manusia atau pandangannya terhadap manusia. Pendekatan eksistensial humanistik ini berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial ini. Yang pertama itu ada kesadaran diri, di mana manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, untuk kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Yang kedua ada kebebasan dan tanggung jawab serta kecemasan. Di sini kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar bagi manusia. Yang ketiga itu ada penciptaan makna, di mana manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupannya. Manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna, sebab manusia adalah manusia yang rasional. Adapun tujuan terapi eksistensial ini adalah agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik ini. Yang pertama itu menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. Yang kedua memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Dan yang ketiga adalah memikul tanggung jawab untuk memilih.
Selanjutnya ada hubungan antara terapis dan klien. Penekanan diletakkan pada pertemuan antara manusia dan perjalanan bersama ahli-ahli pada teknik-teknik yang mempengaruhi klien. Isi pertemuan terapi adalah pengalaman klien sekarang, bukan masalah klien. Nah, hubungan dengan orang lain dalam kehadiran yang otentik difokuskan kepada di sini dan sekarang. Masa lampau atau masa depan hanya penting bila waktunya berhubungan langsung. Nah, yang terakhir ini ada teknik-teknik terapi eksistensial. Terapi eksistensial humanistik ini tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur konseling ini bisa dipungut dari beberapa teori konseling lainnya, seperti teori Gestalt dan analisis transaksional. Nah, jadi tugas konselor di sini adalah menyadarkan konseli bahwa ia masih ada di dunia dan hidupnya dapat bermakna apabila dia memaknainya.